Sebetulnya apa sih yang terjadi dalam proses transfer atau kepindahan Carlos Fortes dari Arema ke PSIS Semarang? Selengkapnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Yo, apa kabar Setpiece? Puasanya lancar terus dong. Harus lancar dong puasa. Benzema aja puasa nyetak gol 3, bro. Masa kita enggak? Yo. Oke, kepindahan Carlos Fortes dari Arema ke PSIS Semarang menyisakan beberapa pertanyaan ya dan beberapa polemik lah mungkin terkait sebenarnya apakah tindakan dari Carlos Fortes ini sesuai dengan aturan atau tidak, melanggar sebuah etika atau norma atau tidak, atau bagaimana jika dikaitkan dengan aturan FIFA sebagai badan tertinggi dari regulasi yang mengurus hubungan antara pemain dan klub, benar atau salah. Kita akan bahas satu-satu ya, dari pihak Arema, dari pihak Carlos Fortes, juga kita akan lihat berdasarkan aturan yang berlaku. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, nih, yang pertama dari pihak Arema dulu. Nah, dari pihak Arema dalam gini kita quotes ya, saya quote dari pernyataan resmi klub Arema FC. Dalam kontrak yang telah disepakati, kontrak Carlos Fortes berakhir pada 30 April 2022. Artinya masih ada sisa waktu 1 bulan antara Arema FC dan Ikatan Carlos Fortes. Bunyi pernyataan di situs resmi klub tersebut. Nah, lanjut, media officer Arema Pak Sudarmaji menyatakan seperti ini. Tentu sangat disayangkan ya apa yang dilakukan oleh Carlo Fortes. Ikatan kerjasama kontrak antara Carlos Fortes dan Arema FC akan berakhir pada 30 April 2022 mendatang. Jika memang ada keinginan pribadi dari Fortes untuk membuka kontraknya dengan Arema FC, harusnya diajukan dengan manajemen klub Arema FC terlebih dahulu. Nah, ini ada penekanan ya, guys ya. Lalu kita lihat dulu di aturan FIFA-nya seperti apa sih. Nah, sebagai badan tertinggi yang ada di sepak bola dan regulasi yang mengatur regulasi terkait kepemilikan atau kontrak atas klub dengan pemain di FIFA pasal 4 bab 18 tentang ketentuan khusus yang berkaitan dengan kontrak antara professional player dan klub. Ini agak bahasa asing nih, gue coba mohon maaf buat bahasa Inggris saya yang pas-pasan, cuma kita harus coba. A club intending to conclude a contract with a professional must inform the player's current club in writing before entering into negotiation with him. A professional shall only be free to conclude a contract with another club if his contract with his present club has expired or due to within 6 months. Due to expire within 6 months. Any breach of this provision shall be subject to appropriate sanction. So jelas ya, Setpicer ya, dari aturannya sendiri yang dari FIFA jelas disebutkan bahwa seorang pemain berhak untuk melakukan negosiasi, bro, dengan klub lain apabila durasinya sudah habis atau sudah akan habis dalam waktu 6 bulan ke depan. Itu sah dan clear berdasarkan aturan FIFA. Kecuali ada aturan lain selain FIFA yang menaungi Liga 1. Kita nggak tahu. Nah, contohnya nih ya, kalau contoh kita lihat di kasus sepak bola Eropa lah yang baru-baru terjadi supaya kita lebih relate dan masih fresh dalam ingatan. Satu, yang pertama itu kasus, nungguin ya, like dan subscribe dulu dong. Turn on notification dulu, bunyikan loncengnya. Oke, lanjut. Yang pertama contohnya pada kasus Frank Kessie, kontrak habis bersama AC Milan namun di akhir musim nanti
dia sudah nego dan deal dengan Barcelona. Bisa di googling. Nah, yang kedua, Andreas Christensen. Sama seperti kasus Frank Kessie di AC Milan, kontraknya habis bro, bersama Chelsea di akhir musim nanti. Nah, ia juga sudah nego sih dan deal dengan Barcelona. Ya, bahkan sebelum kasus krisis Abramovich itu menempa Chelsea juga, Christensen telah dikabarkan sangat dekat dengan deal oleh klub Barcelona. Artinya dia memang tidak niat lagi untuk memperpanjang kontrak dan dia tanpa sepengetahuan tim atau klub Chelsea lobby atau negosiasi bersama agennya ke pihak klub Barcelona dan itu nggak apa-apa, sudah biasa. Bahkan katanya kalau di klub luar sana itu justru malah klubnya itu mempermudah aja. Ya udah silakan kayak gitu. Kayak Christensen sekarang juga udah jarang dimainin yang kayak gitu. Nah, kalau di kita di Liga 1 emang rada menjadi polemik. Kalau di luar sih udah lumrah dan lazim lah dalam dunia sepak bola. Cuma gua dalam kesempatan ini mau mengingatkan kita ini sebenarnya dari channel Setpiece disclaimer ya, kita tidak menyudutkan pihak manajemen Arema atau pihak dari pemain, dari agen. Cuma kalau kita hanya mengajak bahwa ini akan menjadi catatan bagi sejarah sepak bola Indonesia dan bagi seluruh klub yang ada di Indonesia bahwa kita benar-benar harus aware antara masa waktu atau jangka waktu dari kontrak dari klub dan pemain. Jangan sampai ada ya ini kalau pemain udah nggak mau diperpanjang, udah gajinya udah sesuai dengan budget atau apapun, ya udah permudah aja, bebaskan aja pemain untuk nego. Tapi pemain juga harus ingat, ya kita kan di Indonesia ya, di Indonesia ini beda lah sama di Eropa. Ya terutama bagi pemain-pemain luar negeri ya yang main di Indonesia mungkin ya harus lebih mengenal Indonesia lah. Di sana ada budaya sounding dulu, ngobrol dulu sama manajemen, bilang-bilang dulu. Siapa tahu manajemen lupa. Udah habis loh kontraknya. Siapa tahu loh, bro. Nah, kalau pemain lokal kayaknya udah mengenal Indonesia harusnya bisa lebih inilah. Cuma ya saling sadar aja. Nah, kita lihat nih pernyataan dari Carlos Fortes sendiri ya terhadap yang terjadi, polemik yang terjadi. Saya menghargai semua yang telah Arema lakukan untuk saya dan Aremania atas semua dukungannya selama ini. Salam satu jiwa. Tuh. Carlos Fortes di sini jelas bahwa Doi juga sangat menghargai pihak manajemen Arema dan selalu bermain 100% profesional. Fortes juga dalam proses kepindahannya ini juga berpegangan pada aturan FIFA yang berlaku. Nah, sekarang bagaimana menurut Setpiece? Lu juga pasti punya pendapat kan? Silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe apabila kamu menyukai video ini. Dukung terus kita agar kita bisa upload tiap hari dan menyajikan konten-konten berkualitas. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di konten berikutnya hanya di Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setpiece. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.